Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan selalu datang membawa ketenangan serta waktu yang tepat bagi kita semua untuk menenangkan hati sambil menengok kembali jejak-jejak sejarah yang membentuk peradaban Islam hari ini. Selamat datang dalam perjalanan panjang menyusuri jejak-jejak cahaya. Inilah Sejarah Islam bersama saya, Iva Aisyah Rahman. Setelah Mekah selamat dari kehancuran besar di tahun yang kita kenal sebagai Tahun Gajah, sudut-sudut kota Mekah saat itu masih menyisakan debu dari pasukan Abraha. Nah, di tengah sunyinya kota yang baru saja selamat dari kiamat kecil ini, lahir seorang bayi yang tidak sempat melihat wajah ayahnya. Ayah beliau, Abdullah bin Abdul Muthalib, wafat saat sedang dalam perjalanan dagang menuju Syam. Abdullah jatuh sakit dan meninggal di Madinah, meninggalkan Aminah yang saat itu tengah mengandung 6 bulan. Jadi kelahiran Nabi Muhammad SAW terjadi hanya sekitar 50 hari setelah hancurnya pasukan Abraha. Perhatian warga Mekah beralih ke sebuah rumah sederhana milik keluarga Bani Hashim. Di sanalah Aminah binti Wahab melahirkan putranya pada Senin 12 Rabiul Awal. Walau yatim adalah sebuah status yang dipandang lemah oleh masyarakat Arab saat itu, kelahiran ini membawa kebahagiaan tersendiri bagi sang kakek Abdul Muthalib yang saat itu merupakan pimpinan tertinggi Quraisy. Para ahli sejarah mencatat pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, alam seolah ikut menyambutnya. Terjadi berbagai peristiwa besar di negeri-negeri jauh. Padamnya api abadi Persia di Kekaisaran Persia. Ada api yang disembah oleh kaum Majusi. Api ini dikisahkan tidak pernah padam selama 1000 tahun. Namun tepat pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, api tersebut tiba-tiba padam. Ini merupakan tanda awal runtuhnya kesyirikan dan kekuasaan besar yang menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Runtuhnya 14 balkon istana Kisra. Masih di Persia, dicatatkan bahwa 14 balkon di istana megah milik Kaisar Kisra Persia runtuh secara mendadak. Hal ini melambangkan bahwa kekuasaan manusia yang sombong akan segera tunduk pada kebenaran yang dibawa oleh sang bayi. Sementara danau sawah yang dianggap suci oleh masyarakat sekitarnya di Persia, tiba-tiba airnya surut dan mengering dalam satu malam. Sebaliknya, sebuah lembah yang sebelumnya kering kerontang, tiba-tiba dialiri air yang melimpah. Aminah binti Wahab bercerita bahwa ketika beliau melahirkan, keluar cahaya dari rahimnya yang sangat terang. Saking terangnya, hingga beliau bisa melihat istana-istana di negeri Syam Suriah dari tempatnya di Mekah. Abdul Muthalib segera datang begitu mendengar kabar kelahiran cucunya, menggendong cucunya, dan membawanya masuk ke dalam Ka'bah untuk bersyukur. Bagi Abdul Muthalib, bayi ini adalah pengganti putra tercintanya, Abdullah, yang telah wafat. Namun ia tahu cucunya ini berbeda. Ia pun memberikan nama yang memecah tradisi nenek moyangnya. Sebuah nama yang berarti yang terpuji, Muhammad. Nama Muhammad sangat tidak lazim, asing di telinga orang-orang Quraisy saat itu. Bangsa Arab biasanya bangga menggunakan nama kakek buyut mereka. Nah, salah satu nama kakek buyut Nabi yang sangat diagungkan yaitu Qusay. Nama ini sering diulang-ulang di keluarga Quraisy. Ghalib atau Lu'ay, nama-nama kuno yang diambil dari garis keturunan di atasnya untuk menjaga keberuntungan keluarga. Abdul Manaf yang merujuk pada pengabdian kepada berhala atau leluhur tertentu. Abdu yang berarti hamba ini sering ditempatkan atau disematkan sebelum nama berhala atau nama nenek moyang mereka seperti Abdudar, Abdusyam, atau Abdu Uzza. Nah, ketika orang-orang Quraisy bertanya dengan heran, mengapa engkau tidak memberi nama seperti nama nenek moyangmu?
Abdul Muthalib pun menjawab dengan tenang, "Aku ingin dia dipuji oleh penduduk langit dan bumi." Nah, setelah prosesi di Ka'bah selesai, sesuai tradisi bangsawan Mekah saat itu, bayi Muhammad tidak dibesarkan di tengah kota. Sang kakek, Abdul Muthalib, mulai mencari ibu susuan dari desa pedalaman. Tradisi ini dilakukan agar anak-anak mereka tumbuh dengan fisik yang kuat, di udara gurun yang bersih, serta memiliki kemampuan bahasa Arab yang murni, jauh dari hiruk-pikuk kota yang mulai terpengaruh dialek pendatang. Nah, pencarian ibu susuan inilah yang kemudian mempertemukan mereka dengan seorang wanita dari suku Bani Sa'ad bernama Halimah As-Sa'diyah. Nah, mungkin pemirsa di rumah bertanya, mengapa bayi Muhammad harus dikirim jauh dari ibunya? Saat itu, para bangsawan Mekah sangat mempercayakan anak-anak mereka kepada suku Bani Sa'ad. Menjadi ibu susuan bagi suku Bani Sa'ad bukanlah sekadar pekerjaan mencari uang, melainkan sebuah tradisi yang sudah mendarah daging. Dan suku Bani Sa'ad tinggal di pedalaman gurun yang udaranya sangat bersih. Sekiranya ada 3 alasan utama mengapa mereka menjadi pilihan utama para bangsawan Mekah. Yang pertama, kemurnian bahasa Arab atau fasoha. Mekah adalah kota perdagangan internasional. Karena banyak pedagang dari berbagai penjuru dunia datang ke Ka'bah, dialek bahasa Arab di Mekah mulai tercampur dengan bahasa asing. Sementara suku Bani Sa'ad ini tinggal di pelosok yang terisolasi. Mereka mempertahankan bahasa Arab yang paling murni, fasih dan indah. Inilah alasan utama mengapa Nabi Muhammad SAW kemudian dikenal sebagai orang yang paling fasih gaya bicaranya. Nah, yang kedua, kekuatan fisik dan kesehatan. Lingkungan Mekah saat itu padat dan rentan terhadap wabah penyakit musiman. Sebaliknya, gurun tempat tinggal Bani Sa'ad memiliki udara yang sangat bersih tanpa polusi. Lingkungan yang keras yang secara alami melatih fisik anak-anak agar tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, gesit, dan tahan banting terhadap cuaca ekstrim saat itu. Yang ketiga, pembentukan karakter mandiri. Para bangsawan Quraisy ingin anak-anak mereka tidak tumbuh menjadi anak kota yang manja. Dengan dikirim ke pedalaman bersama suku seperti Bani Sa'ad, anak-anak belajar tentang keberanian, kemandirian, dan cara bertahan hidup di alam liar sejak usia balita. Nabi Muhammad SAW sendiri pernah bersabda di masa dewasa beliau, "Aku adalah orang Arab yang paling fasih di antara kalian, karena aku adalah orang Quraisy dan aku disusui di tengah suku Bani Sa'ad." Nah, jadi masa kecil Nabi Muhammad SAW ini jika diistilahkan di zaman sekarang itu sangat berprivilege ya pemirsa, sebuah bentuk pendidikan elit bangsawan Mekah di zaman itu. Nah, tahun di mana Halimah As-Sa'diyah menuju Mekah bersama rombongan wanita Bani Sa'ad lainnya untuk mencari bayi susuan adalah tahun kekeringan yang hebat, musim paceklik yang panjang. Keledai yang ditunggangi Halimah sangat kurus dan berjalan paling lambat, sehingga ia tiba paling akhir di Mekah. Dalam perjalanan dari pedalaman menuju Mekah, keledai ini menjadi penghambat rombongan. Berjalan dengan pincang dan sangat lambat karena tidak memiliki sisa energi. Seekor keledai betina yang badannya hanya tinggal kulit membungkus tulang, karena saking kurusnya, tulang-tulang rusuknya menonjol keluar dan tenaganya nyaris habis. Saking lambatnya Halimah yang tertinggal di belakang, teman-temannya dalam rombongan berkali-kali meneriakinya, "Ayo Halimah, cepat sedikit, kamu menghambat kami semua." Selain keledai, Halimah juga membawa seekor unta tua. Kondisinya sama menyedihkannya. Kantong susunya benar-benar kering. Tidak ada setetes pun susu yang bisa diperas untuk diminum oleh Halimah, suaminya, atau bayi mereka sendiri yang saat itu tengah menangis karena kelaparan sepanjang jalan. Keadaan mereka bukan lagi miskin biasa, tapi sudah sampai pada tahap bertahan hidup di tengah keputusasaan. Bukan hanya si bayi yang lapar, Halimah dan suaminya pun tidak bisa tidur. Suaminya setiap malam mencoba memerah susu dari unta tua yang mereka bawa. Namun ia kembali dengan tangan hampa. Kantong susu unta itu benar-benar kempis. Mereka berdua terjaga dalam gelapnya tenda mendengarkan tangisan anak mereka sambil menahan lapar di perut sendiri. Tujuan mereka ke Mekah sebenarnya adalah pertaruhan terakhir. Mereka berharap dengan mendapatkan bayi susuan dari keluarga kaya, mereka akan mendapatkan upah untuk menyambung hidup. Namun saat sampai di Mekah dan melihat Muhammad adalah seorang anak yatim, harapan itu seolah hancur.
Semua ibu susuan dalam rombongan itu sudah mendapatkan bayi dari keluarga kaya. Hanya tersisa satu bayi, yaitu Muhammad. Para ibu susuan termasuk Halimah awalnya ragu untuk mengambilnya. Mengapa? Karena Muhammad adalah seorang anak yatim. Dalam benak mereka saat itu, bagaimana bisa anak yatim ini menolong kami, sementara kami sendiri sedang sekarat. Sekali lagi, yatim adalah sebuah status yang dipandang lemah oleh masyarakat Arab saat itu. Setelah tidak mendapatkan bayi lain, Halimah berkata kepada suaminya, "Aku tidak ingin kembali tanpa membawa bayi. Aku akan mengambil anak yatim itu." Begitu Halimah memutuskan untuk membawa bayi Muhammad kembali ke rumahnya di pedalaman Bani Sa'ad. Perubahan yang terjadi bukan lagi sekadar keberuntungan, melainkan rangkaian mukjizat yang nyata. Nah, saat pulang, keledai kurus yang tadinya paling lambat tiba-tiba berlari sangat kencang. Dan untuk memelankan langkah keledai ini, maka suami Halimah pun harus ikut duduk menungganginya. Teman-temannya sesama ibu susuan sampai heran dan bertanya, "Wahai Halimah, apakah itu keledai yang sama yang kamu bawa tadi?" Suami Halimah terkejut saat memeriksa unta tua mereka di malam pertama setelah membawa Muhammad. Kantong susu unta yang tadinya kering kerontang tiba-tiba penuh berisi susu. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Halimah dan suaminya bisa makan dan minum hingga kenyang. Setibanya di desa Bani Sa'ad, perbedaan antara keluarga Halimah dan tetangganya terlihat sangat mencolok. Padang rumput di sekitar rumah Halimah seolah-olah menjadi lebih subur. Padahal saat itu seluruh wilayah sedang dilanda musim kering. Kambing milik Halimah selalu pulang dalam keadaan kenyang dan kantong susunya penuh. Sementara itu kambing milik tetangga mereka pulang dalam keadaan lapar dan tidak menghasilkan susu setetes pun. Sampai-sampai para tetangga menyuruh penggembala mereka, "Gembalakanlah ternak kalian di mana penggembala Halimah menggembalakan ternaknya." Namun, tetap saja ternak mereka tidak menjadi gemuk. Karena keberkahan itu memang khusus mengikuti keberadaan Nabi Muhammad SAW. Halimah menceritakan bahwa pertumbuhan Muhammad tidak seperti bayi pada umumnya. Beliau tumbuh lebih cepat dan lebih kuat. Pada usia beberapa bulan, beliau sudah bisa berdiri. Pada usia 1 tahun, beliau sudah bisa berjalan dengan tegak. Pertumbuhan fisiknya sangat sehat dan wajahnya selalu memancarkan ketenangan yang membuat siapapun yang melihatnya merasa damai. Keberkahan itu nyata. Terkadang kita takut berbagi atau takut membantu karena merasa diri kita sedang sulit. Kisah ini mengajarkan bahwa rezeki seringkali datang justru saat kita memutuskan untuk menjadi jalan rezeki bagi orang lain. Adapun pesan bagi kita semua, jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena status sosialnya. Muhammad kini tumbuh besar di tengah gurun yang bersih, menjadi sosok yang tangguh dan bijaksana sejak belia. Namun, masa-masa indah di rumah Halimah akan segera menemui ujian baru. Sebuah peristiwa besar akan terjadi di padang rumput itu, yang memaksa Muhammad harus kembali ke Mekah dan menghadapi perpisahan yang paling berat dalam hidupnya. Terima kasih telah menyimak perjalanan cahaya dari Mekah hari ini. Semoga keberkahan yang menyelimuti keluarga Halimah juga mengalir ke rumah-rumah pemirsa Unhas TV di bulan yang mulia ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.